Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali kita bertemu lagi hari ini. Lanjut untuk mempelajari biologi. Saya berikan kesempatan buat kamu untuk berdoa dulu ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absen. Silakan anak-anakku berdoa dulu. Oke, lanjut. Hari ini kita belajar tentang struktur dan fungsi jaringan meristem. Ya. Jaringan. Di kelas 10 sudah mempelajari tentang jaringan. Apa yang dimaksud dengan jaringan? Ada yang ingat? Jaringan adalah sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya, ya. Jadi ketika satu sel ovum membelah terus hingga membentuk jaringan. Oke. Sekarang kita mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada dua di sini, ya, jaringan meristem dan jaringan sekunder. Ya, jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih muda, sel-selnya masih muda dan sifatnya aktif membelah. Dia tidak memiliki ruang antar sel, berarti dia sangat rapat ya. Nah, mengandung banyak protoplasma. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan protoplasma? Nah, ciri daripada sel yang hidup kan harus mempunyai protoplasma. Ya. Kemudian memiliki satu atau dua inti sel dan vakuolanya kecil. Jenis-jenis jaringan meristem, ada jaringan meristem primer, sekunder, apikal, interkaler, dan lateral. Ya. Oke, perhatikan gambar tersebut. Ya, ini adalah gambar pertumbuhan primer akar. Jaringan meristem itu sebenarnya sudah ada ketika makhluk hidup itu masih dalam embrio. Embrio kan posisinya masih di dalam biji. Ya, jadi sebelum biji itu ditanam, di dalamnya kalau selnya itu masih hidup sudah mempunyai embrio. Ya, nah jadi ketika biji itu ditanam, langsung yang terjadi kalau itu pada akar di sini, yang terjadi adalah tumbuhlah itu jaringan yang pertama yang disebut namanya jaringan promeristem. Ya, itu yang akan cikal bakal menjadi jaringan meristem nanti. Kemudian sel jaringan promeristem ini, jaringan yang sangat muda ini, yang masih dilindungi oleh tudung akar atau kaliptranya, kan semakin besar. Nah, semakin besar. Nah, makanya di sini adalah daerah pemanjangan atau elongasi. Akhirnya jaringan promeristem tersebut setelah mengalami perbesaran namanya menjadi meristem dasar. Oke. Nah, sekarang akar itu bertambah panjang. Oke, bertambah panjang sekarang. Nah, jaringan meristem dasar yang tadi yang di bawah ini posisinya sudah ke atas. Ya, karena apa? Karena nanti di sini kan membelah terus jaringan promeristemnya. Jadi yang pertama ini semakin besar naik ke atas karena tumbuh, semakin naik lagi. Ya, nah sehingga jaringan meristem dasar tersebut ya menjadi jaringan dasar. Mungkin kamu pernah mendengar jaringan parenkim. Itulah yang disebut dengan jaringan dasar. Ya, oke. Nah, kemudian masuk kita ke jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder adalah lanjutan daripada meristem primer tadi, tapi dia sudah berasal dari sel-sel dewasa. Ya, tapi walaupun dia sel-sel dewasa, sifatnya masih merismatik, masih membelah. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus. Kalau diberikan diagram seperti ini, gambar ini, ya di SMP barangkali kamu sudah menerima pelajaran ini. Posisi daripada kambium ini adalah di antara dua pembuluh pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Dan fungsi daripada kambium adalah
menjadikan batang atau akar atau tanaman tersebut menjadi lebih besar. Berarti ini terjadi pada tanaman dikotil. Oke, itu fungsi daripada kambium di sini. Ya, nah, kenapa dia bisa menjadikan batang atau akar itu besar? Karena kambium itu adalah termasuk jaringan meristem, jaringan yang masih membelah. Ya, itu sebabnya ya. Sekaliguslah ini kita pelajari jaringan kambium yang ada di dalam berkas pembuluh pengangkut. Ini namanya xilem, ini phloem. Kambium yang ada di antara xilem dan phloem itu disebut namanya kambium vaskuler. Ya. Kemudian kambium yang berada di antara dua xilem phloem, nih di antaranya disebut kambium intervaskuler. Ini sering sekali muncul di ujian ya, kamu perhatikan. Nah, dua-duanya ini kambium intervaskuler dan kambium vaskuler dikatakanlah itu ya kambium vaskuler. Satu lagi yaitu kambium gabus. Kambium gabus itu berada dekat ke epidermis. Epidermis kan lapisan paling luar daripada jaringan tanaman ya. Yang fungsi kambium itu kan melindungi tanaman tersebut. Nah, jadi kambium gabus berasal dari jaringan dewasa. Fungsinya sama dengan jaringan meristem, ya, yaitu ke arah luar membentuk dia velem atau gabus, ke arah dalam ini, perhatikan gambarnya, adalah membentuk velodem. Gabus itu adalah sel mati, ya. Pernah lihat tutup botol ditutup dengan gabus? Nah, itu diambil dari tanaman. Oke. Jadi tidak kenapa bisa menutup botol, karena dia kedap kan, tidak bisa dilalui oleh air. Sama pada tanaman juga seperti itu. Kadang-kadang kita bisa melihat pohon yang dimana batangnya itu rusak ya. Nah, tapi tanaman itu tetap hidup. Di batang tersebut ada gabus untuk melindunginya. Karena kan kalau rusak batangnya itu kan epidermisnya berarti sudah luka. Nah, gantinya untuk melindungi tanaman ini oleh kambium gabus atau yang disebut namanya velogen itu menghasilkan gabus ini. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan kambium gabus. Jaringan meristem menurut posisinya ada 3, yaitu jaringan meristem apikal yang berada di paling ujung batang di sini atau paling ujung akar. Itu yang disebut jaringan meristem apikal. Kemudian ada lagi jaringan meristem intercolor. Itu biasanya pada bambu, ya, pada tebu. Nah, di sini ada jaringan meristemnya. Oke, jadi ini membelah terus sehingga nanti batangnya itu bertambah tinggi. Kemudian ini jaringan meristem lateral ini yaitu pada kambium tadi. Ya. Nah, ini tanamannya, di sini tanaman ini akan bertambah tinggi karena pada ujung batang ini ada jaringan meristem apikal. Akar ini bertambah panjang karena pada ujung akarnya ada jaringan meristem apikal. Kemudian batang ini nanti akan bertambah besar. Ini tanaman dikotil ya, ditinjau dari segi bentuk daunnya. Nanti akan bertambah besar. Nah, ini karena ada di sini di batang ini jaringan meristem lateral yaitu kambiumnya. Demikian anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan tentang jaringan meristem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.